Nah, halo cuy, kembali lagi bersama gua Lakmen di sini. Di episode ke-38, gua akan membahas mengenai topik P3K paruh waktu. Ya, P3K paruh waktu. Gua akan membahas topik P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu apa sih? Ini akan berkaitan dengan video gua sebelumnya. Apa itu P3K paruh waktu? Teman-teman bisa memahami P3K paruh waktu melalui dua sumber berikut. Yang pertama, melalui dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN tahun anggaran 2024. Atau yang kedua, lu bisa lihat juga melalui YouTube Kementerian PAN-RB, PAN-RB. Ya, ada dua sumber. Biar bisa lu memahami P3K pada waktu itu apa. Ini gua coba untuk simpulkan sumbernya dari YouTube ya. Yang pertama, konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen tidak boleh ada PHK massal. Tidak boleh ada penurunan penghasilan pegawai, tapi di sisi lain tidak memiliki anggaran yang cukup untuk belanja pegawai. Yang kedua, bagaimana jam kerjanya? Dikembalikan lagi kepada pengaturan instansinya masing-masing. Apakah P3K paruh waktu bekerja secara penuh atau tidak, itu tergantung dengan kontrak kerja yang diberikan oleh instansi masing-masing. Kementerian memberikan kebebasan kepada instansi untuk pengaturan P3K paruh waktu. Yang ketiga, P3K paruh waktu tidak perlu melakukan seleksi P3K kembali, menunggu diusulkan formasi dan otomatis diangkat menjadi P3K. Yang keempat, pendaftar yang tidak lolos dalam seleksi P3K tahap 1 otomatis akan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Namun, jika masih belum lolos, yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan menunggu waktu untuk pengangkatan P3K. Oke, jadi gua akan menyimpulkan dulu ya mengenai P3K paruh waktu. Jadi istilah ini baru muncul di awal tahun ini atau mulai muncul di sekitar akhir tahun kemarin, akhir tahun 2024. Sebelumnya tidak ada wacana yang namanya P3K paruh waktu. Jadi gimana ya sebutannya ya? Udah ada pembedaan antara PNS dan P3K, di P3K pun ada pembedaan lagi. Sekarang muncul isu yang namanya P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu. Oke. Udah ada bedanya dengan PNS, di P3K ada pembedaan lagi. Dikotak-kotakan lagi nih yang namanya P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Sekarang dulu itu seleksi P3K-nya tuh berbarengan. Di tahun-tahun sebelumnya seleksi P3K berbarengan dengan CPNS dan sebagainya. Sekarang sepertinya terpisah antara seleksi P3K guru atau fungsional dengan P3K atau dengan CPNS. Terpisah. Makanya sekarang itu ada yang namanya seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Di tahun 2024 ada yang namanya seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Jadi sepertinya di tahun ini, di tahun 2025 itu pelaksanaan P3K 2024 tahap kedua. Itu rencananya nanti di bulan apa ya? Di bulan April kalau nggak salah. Di bulan April. Pelaksanaan tesnya ya, pelaksanaan tes P3K tahap kedua. Yang tahun 2024. Jadi ketika lu mengikuti P3K, seleksi P3K tahap 1, lu nggak lolos, lu otomatis bisa ikutan lagi seleksinya di P3K tahap kedua. Which is di sekitar bulan April nanti. Lu bisa ikutan lagi tuh di P3K tahap 2. Jadi nanti di P3K tahap 2 tuh banyak pesertanya. Seingat gua ya, P3K tahap 1 itu yang bisa mengikuti adalah guru-guru yang sudah punya dapodik tentunya dan
yang terdata di database BKN. Jadi kayak tadi tuh yang prioritas, lalu yang THK 2 sama yang R2 sama R3 bisa ikutan di tahap 1. Ternyata nggak lolos. Ada beberapa yang nggak lolos, ikutan lagi di tahap kedua. Di tahap kedua ada peserta baru, yaitu yang R4 yang tidak terdata di database BKN tapi dapodiknya memenuhi, yaitu seminimal mungkin 2 tahun, dan yang sertifikat pendidik dalam arti PPG Prajabatan. Oke, jadi sisaan dari tahap 1 yang gak lolos ke tahap 2, di tahap 2 ada peserta yang baru tadi, yang R3 sama R4. Makin banyak kan di tahap 2 tuh. Ternyata lu gak lolos lagi, misal gak lolos lagi. Nah, yang gak lolos ini, kalau kebijakan sebelumnya ya udah tetap menjadi guru honor lagi gitu, karena gak lolos. Tapi kalau sekarang yang gak lolos disebut dengan istilah P3K paruh waktu. Ya, tercantum di dua sumber ini. Ada yang namanya P3K paruh waktu. Jadi, P3K paruh waktu, intinya P3K paruh waktu itu adalah ini di sini intinya. Jabatan untuk parkir atau untuk masa transisi. Karena anggarannya tidak mencukupi untuk mengangkat lu sebagai P3K penuh waktu. Berdasarkan video tersebut bahwa P3K paruh waktu itu sebenarnya sudah mendapatkan NIP sebenarnya, nomor induk pegawai. Sudah mendapatkan NIP tapi belum dilantik sebagai P3K. Kenapa? Karena anggarannya tidak mencukupi. Kenapa sekarang seakan-akan di tahun ini banyak formasinya? Oke, ini gua bagi aja ya jadi 2 bagian karena ini cukup panjang. Gua bagi aja di 2 bagian.